Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki, serta teman-teman yang menghadapi ujian, baik ujian tryout, UKOM, atau ujian akhir semester, atau juga ujian SKB CPNS, dengan soal-soal yang saya bawakan ini semoga menjadi pencerahan ya dalam hal terkait dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu pada bagian 21 materi cairan sendi ya. Cairan sendi ini bagian dari urinalisis dan cairan tubuh, yang mana ini kita tahu materinya untuk kedalaman diploma 3 dan diploma 4 teknologi laboratorium medik. Jadi soal-soal ini sebanyak berapa soal ya, saya lupa ini, sekitar 9 soal kalau salah, saya bawakan 9 soal dari materi cairan sendi. Oke ya teman-teman, selamat menyimak soal nomor 1 sebagai berikut. Berikut ini yang tidak terkait dengan cairan sendi adalah yang A, cairan viskos yang terdapat dalam rongga sendi. Kemudian yang B, cairan sendi mensuplai makanan bagi kartilago sendi. Kemudian yang C, fungsi lain sebagai pelumas dan pelindung sendi. Yang D, volume 1-3 ml pada sendi besar, pergelangan kaki, lutut, pangkal paha, pergelangan tangan, siku, dan bahu. Atau yang E, bersifat cair dan encer seperti Aquades. Jadi jawabannya di sini yang tidak tepat terkait dengan cairan sendi itu adalah bersifat cair dan encer seperti Aquades. Nah ini bukan ya, karena cairan sendi itu adalah cairan yang kental, viskos. Kalau encer dan cair seperti Aquades itu adalah LCS. Jadi bedakan ya LCS dengan cairan sendi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang tidak termasuk dalam indikasi aspirasi cairan sendi adalah titik-titik. Yang A, memastikan diagnosis, yang B, mengurangi rasa sakit, dan untuk memperbaiki fungsi gerak persendian. Yang C, diagnosis banding. Yang D, pemberian obat intraartikuler atau ini dalam hal ini terapeutik. Atau yang E, general check up bagi calon karyawan yang risiko fraktur pada kaki. Jadi di sini jawabannya yang tidak tepat itu adalah general check up bagi calon karyawan ya kan yang risiko fraktur. Oke ya, jadi sudah jelas di sini. Yang lainnya adalah benar. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Berikut ini kontraindikasi pengambilan cairan sendi yang berbahaya bagi pasien adalah kecuali. Yang A, diastesis hemoragik. Yang B, fraktur intraartikuler. Kemudian C, osteoporosis juxta artikuler yang berat. Kemudian yang D, tidak ada indikasi yang tepat. Yang E, kegagalan suntikan akan datang. Jadi di sini yang bukan atau kecuali dari kontraindikasi adalah kegagalan suntikan akan datang. Jadi di sini kontraindikasinya itu kegagalan suntikan yang sebelumnya sebenarnya itu akan memberikan kontraindikasi nanti pada saat kita melakukan yang saat ini. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Komplikasi akibat tindakan aspirasi sendi dapat saja terjadi. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komplikasi tersebut adalah titik-titik. Yang A, infeksi. Kemudian yang B, perdarahan. Yang C, kerusakan kartilago sendi. Kemudian yang D, ruptur tendo atau ligamen. Atau yang E, sendi yang tidak stabil. Di sini yang tidak termasuk dalam komplikasi yaitu sendi yang tidak stabil. Jadi di sini sendi yang tidak stabil ini merupakan sebuah kontraindikasi, bukan komplikasi ya, dari akibat aspirasi sendi. Oke ya teman-teman, kita pindah nomor 5, masih di channel ATLM Indonesia. Cairan sendi dengan warna seperti susu merupakan adanya indikasi titik-titik. Yang A, trauma, hemofilia dan sinusitis.
Yang B, RA dengan efusi kronik. Kemudian yang C, inflamasi. Kemudian yang D, artritis traumatik osteoartritis. Kemudian yang E, artritis rheumatoid ringan. Jadi di sini kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Jadi kalau kita bisa melihat di sini, kalau keruh seperti susu ya, warna seperti susu, itu kasusnya adalah kasus rheumatoid artritis dengan efusi kronik. Jadi di sini nanti cairan sendinya berwarna serupa susu, ya kan, terjadi efusi. Jadi pengumpulan cairan karena adanya radang di area persendian. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini yang terkait dengan uji viskositas cairan sendi adalah titik-titik kecuali. Terkait dengan sendi berarti yang bukan ya. Yang A, cairan sinovial sangat viskos, konsentrasi hyaluronat polimer yang tinggi. Kemudian tes string, setelah jarum dilepas dari siring, cairan sinovial diteteskan 1 tetes. Kemudian yang C, normalnya membentuk string kurang lebih 5 cm. Kemudian yang D, viskositas rendah menandakan proses inflamasi. Atau yang E, cairan sendi yang kental terjadi akibat saat melakukan aspirasi menembus tulang rawan. Jadi di sini yang bukan terkait uji viskositas, ini dari kalimatnya sudah sangat jelas bahwa yang bukan itu adalah yang E. Cairan sendi yang kental terjadi akibat saat melakukan aspirasi menembus tulang rawan. Jadi ini terkait dengan viskositas, uji viskositas. Jadi yang A, B, C, D itu sudah terkait dengan uji viskositas. Jadi teman-teman tinggal melihat urutan-urutannya dari yang 4 itu yang benar. Kemudian kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Hitung jumlah leukosit dalam cairan sendi dengan nilai normal titik-titik. Jadi berapa nilai normalnya? Yang A, kurang dari 100 sel per milimeter kubik. Yang B, kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Yang C, kurang dari 300 sel per milimeter kubik. Yang D, kurang dari 400 sel per milimeter kubik. Atau yang E, kurang dari 500 sel per milimeter kubik. Ini teman-teman ya, ini supaya teman-teman menghafal, jadi dihafal saja. Ini adalah kurang dari 200 sel per milimeter kubik ya. Jadi pada saat kita ngitungnya dengan teknik kambar hitung ya, ditemukan hanya sedikit, dan setelah dilakukan dengan rumus perhitungan maka didapat hanya kurang dari 200, mungkin 150 atau 100 atau 120 ya, yang penting di bawah dari 200 sel per milimeter kubik. Nah, kita pindah lagi ke nomor 8, masih di channel ATL Indonesia. Pemeriksaan kimia yang dilakukan pada cairan sendi adalah titik-titik. Kimia ya. Kolesterol, asam urat dan kreatinin. Yang B, glukosa, LDH dan protein total. Kemudian yang C, glukosa, albumin dan globulin. Kemudian yang D, LDH, CKMB dan glukosa. Atau yang E, glukosa, asam urat dan trigliserida. Jadi untuk kepentingan dalam hal diagnosis gangguan pada cairan sendi, parameter pilihan untuk kimia yang dilakukan adalah glukosa, LDH, dan protein total. Kalau glukosa ini terkait nanti dengan penggunaan glukosa oleh mikroorganisme, misalnya bakteri atau leukosit atau yang lainnya, misalnya yang kebetulan ada di sana akan menggunakan glukosa sehingga glukosa rendah. Itu seperti itu. Jadi bukti glukosa rendah itu adalah adanya sel yang banyak di cairan sendi. Sementara LDH ini penanda adanya radang, dan protein sebagai penanda kebocoran protein plasma atau protein darah ke dalam cairan sendi. Ini penting sekali. Ternyata 3 inilah yang cukup penting. Walaupun ada tambahannya, yaitu salah satunya adalah asam urat. Asam urat ini bukti untuk melihat bahwa memang ada terjadinya radang, peningkatan asam urat, yang asam uratnya itu ditemukan juga di dalam cairan sendi, yaitu penyebab gout atau mungkin rheumatoid pada persendian. Nah, terakhir kita pindah ke soal nomor 9. Pemeriksaan atau metode yang tidak dilakukan pada cairan sendi adalah titik-titik.
Jadi maksudnya pemeriksaan lab yang tidak dilakukan pada cairan sendi adalah yang A, rheumatoid factor, kemudian B, CR reaktif protein atau CRV, ya kan, kemudian C, pewarnaan gram, kemudian yang D, tes Raups musin, atau yang E, kreatinin. Jadi dari sini kita bisa menganalisa bahwa memang sendi itu pasti terkait dengan adanya rheumatoid. Berarti memang benar rheumatoid faktor yang dilakukan, kemudian akibat rheumatoid tadi mungkin terjadi radang tadi dengan mengukur C-reaktif protein. Sementara adanya bakteri, kita bisa melakukan pewarnaan gram, dan tes Raups musin ini adalah untuk melihat musin atau adanya musin, klot musin. Sementara kreatinin ini tidak ada terkait dengan pemeriksaan cairan sendi, karena kreatinin ini lebih mengarah ke fungsi ginjal ya, menggambarkan filtrasi atau kemampuan ginjal dalam memfiltrasi, membersihkan darah dari sisa atau sampah metabolisme. Oke ya, itu saja sebanyak 9 soal yang telah kita review dan kita bahas perlahan-lahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan selamat belajar. Semoga sukses selalu ujiannya dan diluluskan dengan mudah ujiannya, dan saya doakan apa yang dihadapkan teman-teman menjadi kenyataan, mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan prestasi yang baik, dan juga lulus pada saat uji seleksi yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Saya Ahmad Le pamit. Bye.